Teman-teman, kali ini saya akan mengupgrade sistem PLTS ini. Ini adalah sistem 24 volt. Sudah saya pakai kurang lebih 3 tahun. Dan ini baterainya juga masih rangkaian 24 volt. Demikian juga solar panelnya ya. Sebagai penggantinya saya akan pasang inverter ini, Kenica EAF 2000. Sebelumnya ini sudah pernah saya review. Pertama kali kita akan pasang dulu bracketnya seperti ini ya. Kita akan tempel dulu di dinding. Nah, ini bracketnya sudah siap, sudah saya pasang ya, sudah kokoh karena akan menopang bobot sekitar 38 kg. Box panel yang lama ini saya akan istirahatkan. Setelah bersusah payah ini mengangkat yang cukup berat sampai minta bantuan. Tadi angkatnya berdua, ini sudah saya tempel ya, sudah nempel ke dinding. Sekarang saya akan ubah ini rangkaian baterainya menjadi 48 volt. Sekarang saya sudah tambahkan 2 busbar lagi di sini sama di sini. Yang sebelumnya hanya pakai 1 busbar karena sistemnya 24 volt 4 baterai. Jadi sekarang ini saya seri semua untuk mendapatkan tegangan 48 volt. Jadi saya tambahkan 2 busbar ya, satu di sini sama satu di sini. Untuk video cara merangkai 48 volt ya, baterai 48 volt, berikut juga ini equalizernya sudah ada di video saya yang terdahulu. Untuk link videonya sudah ada di deskripsi ya teman-teman. Sekarang untuk pemasangan baterai equalizer ada 3 buah sudah selesai. Kemudian untuk ini kabel yang ke kutub positif dan yang negatifnya ya, ini saya pakai kabel kuning, sudah masuk di sini ya, di MCB. Saya pakai MCB yang paling kanan sini ya. Ini nanti kita lanjut ke sini, ke inverternya, ke atas ya. Sebelum kita lanjutkan pemasangan kabel dari MCB antara baterai dengan inverter, nah saya cek dulu tegangan baterainya. Tegangan baterai saat ini 49,4 volt. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pemasangan kabel dari MCB ke terminal input baterai pada inverternya. Teman-teman, sekarang untuk pemasangan kabel dari MCB sini menuju ke terminal input baterai pada inverter sudah ya. Ini plusnya di kanan, negatifnya di kiri. Nah, kabel yang keluar dari KWH meter ini nongol di sini, ini yang fasa, ini yang netral. Nah, ini saya sambung dulu, saya masukkan ke AC input pada inverter ya. Lagi sebentar saya akan tunjukkan. Ini fasa netral, saya alirkan dulu, saya sambung, hubungkan ke terminal AC input pada inverter. Nah, jadi kabel yang dari KWH meter tadi, ini fasa, ini netral, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan ya ke bawah sini. Ini yang hitam dan abu ini masuk ke MCB sini, fasa kanan, netral kiri. Kemudian saya lanjutkan ke sini ya. Ini yang tiga sebelah kiri ini adalah untuk AC input inverter ya. Paling kiri ini fasa, yang mana netral, groundnya belum saya pasang. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini adalah AC output dari inverter ya. Jadi ini sudah berupa gabungan yang termasuk dari nanti listrik yang dihasilkan dari solar panel, dari baterai, dan juga jika inverter ini menggunakan listrik dari PLN, nanti akan outnya di sini ya, jadi satu ya. Ya, karena inverter ini sudah hybrid, jadi akan bisa mengkombinasikan. Kemudian ini saya alirkan ke sini kabel coklatnya, ini fasa, yang kuningnya netral. Balik lagi ke atas, kemudian terhubung ke MCB sana. Kabel yang coklat dan kuning ini adalah kabel yang AC output dari inverter. Jadi sudah gabungan dari solar panel maupun dari baterai ya. Out berupa AC,
masuk ke sini ya. MCB sebelah paling kanan ini adalah yang fasa, yang di sini yang kuning yang netral. Baru outputnya masuk ke instalasi rumah. Yang di handle adalah selain AC dan kulkas, karena yang untuk handling AC adalah ini, yang dua sebelah kiri ini. Jadi ini energi langsung dari PLN. Karena mengingat baterai bank saya masih kecil, jadi belum bisa dibebani dengan AC dan juga kulkas. Dan untuk yang ini ya, kabel merah dan hitam ini masuk ke MCB ini. Ini adalah kabel terhubung ke PV solar panel. Nah, ini masih belum saya pasang ya, kabel PV-nya ini masih belum saya pasang. Jadi nanti ke sini ya, ke sekring nanti. Karena PV-nya belum saya ubah, masih berupa rangkaian 4P2S. Itu kemarin masih di sistem 24 volt. Lagi sebentar kalau sudah agak teduh saya akan ke atas, saya akan ubah rangkaiannya menjadi 4S2P agar dapat tegangan 48 volt sehingga sesuai dengan MPPT yang terdapat di dalam inverter ini. Teman-teman, sekarang inverternya sudah saya nyalakan. Nah, ini tapi belum saya setting ya, jadi ini masih settingan bawaannya dari pabrik. Terlihat dari pada saat tadi saya pasang awal ini kan cuma 12,2 volt, sekarang naik jadi 13, sekian volt. Itu berarti settingan sementara ini ya, masih belum saya setting ulang. Itu masih PLN masih ikut charging ke baterai. Ini belum saya nyalakan ya, ini sekring dari PV karena rangkaiannya di atas masih 24 volt, belum saya nyalakan ya. Tapi sudah saya pasang kabelnya, cuma MCB-nya belum saya naikkan, belum terhubung ya PV-nya. Sekarang yang terhubung sini baterai sama PLN, itu sudah terhubung. Sekarang gilirannya kita mengubah rangkaian solar panel ini ya. Ini semuanya ada 8. Nah, sebelumnya ini saya rangkai 4P2S karena sebelumnya saya menggunakan MPPT 24 volt. Nah, sekarang karena saya upgrade menjadi 48 volt, jadi ini akan saya ubah rangkaiannya menjadi 4S 2P ya. Nah, dari rangkaian solar panel di atas tadi, yang 8 solar panel ini saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Nah, yang 4 di sebelah kiri ini saya seri ya, kemudian yang 4 di sebelah kanan ini juga saya seri. Nah, kemudian dari 2 kelompok seri ini saya gabung secara paralel. Jadi letak paralelnya itu di sini. Ini kutub plus dari kelompok seri yang kiri, ini kutub plus dari kelompok seri yang kanan. Saya gabung, kemudian turun ke inverter melalui MCB ya. Kemudian untuk kutub negatifnya, yaitu ini kutub negatif dari kelompok seri yang kiri, kemudian ini kutub negatif dari kelompok seri yang kanan. Kemudian saya tarik kabel ya dari masing-masing kutub negatifnya, saya hubungkan ke inverter melalui MCB DC, kemudian baru connect ke inverter. Nah, sekarang kita akan cek voltase yang dapat dihasilkan dari rangkaian 4S2P ini. Nah, karena ada 4S 1, 2, 3, 4 nih di seri, per kepingnya ini adalah 18,6 volt DC ya, untuk VMP nya. Jadi karena di seri voltase bertambah ya, sejumlah panel yang di seri, karena di sini ada 4, berarti 18,6 kali 4. Nah, hasilnya 74 volt DC ya teman-teman. Teman-teman, berhubung solar panelnya di atas sudah saya ubah tadi rangkaiannya menjadi 4S2P. Jadi MCB-nya ini adalah MCB solar panel dengan MPPT ya, sudah saya on kan. Nah, di sini juga untuk sekringnya udah terhubung ya.
Ini tempatnya di sini untuk sementara saja, karena nanti ini akan saya ganti box MCB-nya sehingga dia bisa gabung di sini. Nah, sekarang kita lihat di monitornya inverter ya, teman-teman. Di sini terbaca 70 sampai 73 volt DC ya. Ini voltase yang dihasilkan dari rangkaian yang kita hitung tadi ya secara teori. Jadi sangat mendekati. Nah, ini saat ini pukul 10:13 menit. Kemudian coba kita pantau berapa watt solar panelnya menghasilkan energi listrik. Untuk jam 10:13 ini 611 watt ya, kisaran 600 watt. Sekarang posisi di jam 11:13 menit. Voltase baterainya sudah masuk floating charge ya, 13, sekian. MPPT nya sudah ngerem ya. Jadi kita cek di monitornya inverter. Ini baterainya sudah 90%, 56, sekian ya, 55 sampai 56 volt. Sekarang saya akan coba untuk ngecas motor listrik ya. Ini saya salurkan ke sini. Nah, ini motor listriknya di sini. Nah, di sini charger motornya sudah saya colokkan. Sekarang tinggal kita cas motornya. Nah, di sini sudah indikatornya menyala merah ya. Ini artinya sedang mengisi ke baterai motor listriknya. Untuk cara setting selengkapnya nanti saya akan bahas di video berikutnya ya, supaya video kita kali ini tidak terlalu memakan durasi. Baik teman-teman, untuk sharing kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.